Tubuhnya sangat dingin. Bab 454. Masih ada musuh lagi? Arila berkata dengan gagap. Dia merasa dirinya sudah menjadi begitu gugup setelah mendengar informasi ini. Dia selalu memikirkan hal bodoh jika orang yang mengejar mereka hanyalah 2 orang. Karena itu, dengan menyingkirkan mereka berdua, Carson sudah bisa selamat. Ternyata Arila memanglah sangat bodoh, menganggap seluruh hal sangatlah mudah, hanya melihat hal yang berada di depan mata, sama sekali tidak memikirkan hal yang terjadi di belakang. Iya, Carson berkata dengan ringan, memegang erat pinggang Arila, membawa dia maju ke depan dengan tergesa-gesa. Tidak peduli mereka ada seberapa banyak, kamu hanya perlu mengikutiku. Tidak boleh berlarian sembarangan lagi. Hanya dengan Arila baik-baik saja, Carson baru bisa tenang dan membereskan seluruh masalah. Jika terjadi sesuatu pada Arila, Carson juga tidak tahu dirinya sendiri akan bagaimana. Amarah Carson sudah mereda. Langkah kakinya sudah melambat, berusaha mengimbangi langkah kaki Arila. Setelah berjalan, Arila merasa kakinya digigit oleh sesuatu. Pada saat dia menundukkan kepalanya dan melihat, dia melihat seekor ular sedang memunculkan kepalanya dari arah rerumputan. Seperti rumah yang bocor pada saat malam hujan. Di depan mereka adalah jalan yang susah dilewati. Di belakang mereka ada musuh yang mengejar, sudah mendesak dia hingga tidak tahu harus bagaimana. Sekarang dia digigit oleh ular. Tetapi untungnya, ular yang menggigitnya adalah ular biasa, bukanlah ular berbisa. Carson masih tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh Arila. Arila tidak ingin membuatnya khawatir, maka dari itu, dia tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, dari kejauhan terdengar lagi bunyi tembakan. Bunyi tembakan yang saling bersautan. Tidak mengetahui kejadian sebenarnya, Carson membawa Arila bersembunyi masuk ke dalam gua. Gua tersebut sangatlah dalam, terdapat jarak 2 hingga 3 meter, tetapi tidak begitu tinggi. Arila yang bertubuh pendek harus menundukkan sedikit kepalanya, baru bisa berjalan dengan lebih enak. Carson tidak bisa. Dia memiliki tinggi badan 188 hingga 190. Hanya bisa setengah berlutut baru bisa masuk ke dalam. Di dalam gua sangatlah lembab dan basah. Sepertinya ombak laut masih bisa mencapai tempat ini. Sekarang sudah sore. 1 jam lagi akan datang ombak laut. Gua ini tidak akan bisa bertahan lama. Carson melepaskan bajunya, menaruhnya di atas sebuah batu. Lalu dia berkata, "Kamu istirahatlah terlebih dahulu." Memikirkan bahwa bekas luka yang didapat Carson adalah karena ingin melindungi dirinya, hati Arila menjadi sangat sakit. Arila menggigit bibirnya dan berkata, "Kamu duduklah dan beristirahatlah. Aku akan keluar gua dan melihat keadaan." Carson berkata dengan serius, "Dengarkan omonganku." Arila hanya terdiam. "Hanya dengan kamu tidak apa-apa. Tidak akan ada orang yang bisa menyakitiku. Mengerti?" kata Carson. Mendengar omongan Carson, Arila merasa hidungnya perih. Sedikit saja air matanya akan jatuh. Dia menahan hidungnya, mengangguk-anggukkan kepalanya, duduk dengan patuh. Arila harus memulihkan tenaganya. Jika nanti masih ada peperangan, dia baru memiliki tenaga untuk berlari. Setidaknya tidak usah membiarkan Carson untuk membantunya. "Carson," Arila memegang tangan Carson. "Kamu juga duduklah. Jika di luar terdapat pergerakan apapun, kita pasti akan mengetahuinya." "Baiklah."
Carson duduk di sebelah Arila dan membuat Arila masuk ke dalam pelukannya. Dia pun berkata, "Tidak usah khawatir, kita sudah berada di sini selama 2 jam. Henry pasti akan membawa orang datang ke pulau ini untuk mencari kita. Mereka tidak bisa menjemput kita. Dengan sendirinya, mereka akan tahu jika kita sedang dalam masalah." Arila masih menyandarkan kepalanya di dada Carson. Dengan ringan dia berkata, "Sebenarnya siapa orang yang ingin kamu temui? Mengapa tiba-tiba ingin menembak kita?" Tidak mengerti asal muasal hal ini, Arila tidak bisa merasa tenang. Setidaknya dia harus tahu siapa orang itu, baru bisa mengetahui mengapa orang itu ingin membunuh Carson. Carson berkata dengan tenang, "Sudah pasti bukanlah orang yang ingin aku temui yang mengikuti kita. Tetapi ada banyak orang yang menciptakan kejadian palsu, membuat aku mengira jika orang itu adalah dia, membuatku masuk ke dalam perangkap mereka." "Orang yang bisa memberikanmu ketenangan adalah siapa?" Arila terus bertanya. "Orang yang sangatlah penting bagiku. Kamu tidak mengenalnya." Carson tidak bersedia mengatakan hal yang sebenarnya. Dia tidak ingin memberitahu Arila jika orang itu memiliki hubungan dengan Arila. "Baiklah, kamu tidak bersedia mengatakannya. Aku juga tidak akan bertanya lagi," kata Arila berkata dengan rendah hati. "Anak baik," kata Carson sambil tersenyum. Arila menaikkan kepalanya melihat Carson. "Carson, sebenarnya hanya dengan bisa bersama denganmu, tidak peduli mati ataupun hidup, aku tidak akan merasa takut. Hanya dengan adanya Carson yang menemaninya di sampingnya, meskipun di hadapannya adalah neraka 8 tingkat, dia tetap akan merasa jika di hadapannya adalah surga. Jika tidak ada Carson di sampingnya, takutnya surga yang berada di hadapannya, dia bisa merasa bahwa dirinya sudah masuk ke dalam neraka." Carson memeluk dirinya erat. "Aku pasti akan membawamu keluar dengan selamat. Kamu tidak usah sembarangan berbicara." Arila merasa khawatir di dalam hatinya. Carson sudah pasti bisa mengerti. Carson yakin jika dirinya memiliki kekuatan untuk melindungi Arila. Tetapi lingkungan di sekitar Arila sangatlah menyeramkan. Merasa khawatir juga merupakan hal yang wajar. "Aku benar-benar tidak merasa takut sedikit pun. Aku hanya khawatir jika terjadi sesuatu kepada kita, bagaimana nasib Rila kita?" Kemungkinan karena berada di samping Carson, dia tidak merasa takut sedikit pun. Carson mengelus kepala Arila. "Rila kecil mempunyai kehidupannya sendiri. Dia pasti akan bisa menemukan orang yang bisa menjaganya seumur hidup. Jadi kamu tidak usah merasa khawatir." Arila meneruskan perkataannya. "Dia bahkan tidak memiliki satu saudara pun. Jika benar-benar terjadi sesuatu, jika dia ingin berbicara dengan seseorang, dia tidak akan tahu akan mencari siapa. Kamu selalu berkata ingin pensiun. Perusahaan Essex membutuhkan penerus. Pada saat itu, Rila pasti memiliki tekanan yang begitu besar." Carson berkata lagi, "Aku sudah membantu Rila dengan membuat tim perencanaan. Nantinya ada mereka yang bisa menggantikan Rila mengurusi banyak masalah. Rila kita hanya tinggal memberikan keputusan terakhir." Arila melakukan banyak hal demi Rila mereka. Hal yang dilakukan Carson untuk Rila juga tidak akan lebih sedikit dibandingkan Arila. Rila kecil adalah anaknya dan Arila juga merupakan anak yang dibesarkan sendiri olehnya. Masa depan Rila, bagaimana bisa Carson tidak memikirkannya? Arila masih ingin berkata sesuatu, tetapi
Bekas gigitan ular di kaki kirinya membuat dirinya sudah tidak bisa merasakan apapun lagi. "Tubuhmu mengapa seperti es? Begitu dingin," kata Carson baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres terjadi kepada Arila. Arila menggeleng-gelengkan kepalanya, masih tidak ingin memberitahu Carson jika baru saja dia terkena gigitan ular. Tetapi reaksi tubuhnya sangatlah jelas. Arila berusaha ingin menyembunyikannya dari Carson juga tidak bisa. Carson berteriak marah. "Arila, cepat beritahu aku, bagian mana yang tidak nyaman?" Arila masih saja menggeleng-gelengkan kepalanya dan tersenyum ringan. "Hanya merasa sangat dingin. Tidak apa-apa, kamu peluklah aku, berikan aku sedikit kehangatan." "Arila, apakah kamu ingin muntah?" tanya Carson. Perempuan ini, sampai kapan dia ingin memaksakan dirinya? "Kamu tidak usah begitu galak. Aku benar-benar tidak apa-apa," kata Arila menjulurkan tangannya, meraba wajah Carson. "Wajahmu saat marah sangatlah jelek, sangat jelek. Aku sedikit pun tidak menyukainya. Aku menyukai wajahmu saat tersenyum. Carson, selanjutnya kamu harus sering tersenyum. Pada saat kamu tersenyum, kamu tidak tahu betapa dirimu terlihat begitu tampan."